Firman-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pengakuan jujur kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 139. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu.
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelumnya ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuh. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya dan tekun melaksanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 139 adalah Mazmur yang paling pribadi dan ekstensial di dalam Alkitab. Pemazmur berbicara kepada Allah bukan sekedar sebagai pencipta, tetapi Allah yang mengenal dirinya secara mendalam. Kejujuran tidak muncul dari keberanian diri, tetapi dari anugerah. Kita berani jujur karena Allah lebih dahulu mengenal dan mengasihi kita. Mazmur 139 menunjukkan bahwa hubungan sejati dengan Allah hanya mungkin bila manusia berhenti menyembunyikan isi hatinya, termasuk rasa takut, ketidakpercayaan, atau kurang iman. Terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari secara lebih mendalam. Yang pertama, Allah yang menyelidiki dan mengenal. Mazmur 139 ayat 1-6. Dituliskan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Allah mengenal bukan hanya tindakan tetapi motif terdalam manusia. Pengetahuan Allah menembus hal-hal yang bahkan manusia sendiri tidak pahami. Namun pengetahuan ini bukanlah suatu hal yang menakutkan, bahwa Allah begitu mengenal kita, bukanlah suatu ancaman, melainkan penghiburan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas. Pengenalan Allah melingkupi seluruh hidup kita dengan kasih. Pengetahuan Allah menegaskan kemahatauannya dan ketergantungan manusia. Yang kedua, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mazmur 139 ayat 7-12. Dituliskan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Daud sadar tidak ada ruang untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Allah hadir bahkan di dalam dunia orang mati. Kesadaran ini bisa saja menakutkan, tetapi bagi Daud menjadi sumber penghiburan. Omnipresent Allah berarti Allah bukan hanya hadir di mana-mana, tetapi juga menopang segala sesuatu melalui providensianya. Tidak ada bagian dunia yang lepas dari tangan Allah. Karena itu, bahkan di tengah kegelapan batin, kita tetap berada di dalam genggamannya. Yang ketiga, Allah yang menenun hidup kita. Mazmur 139 ayat 13-16. Dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Ungkapan ini menggambarkan karya Allah yang personal dan penuh kasih. Hidup manusia bukan kebetulan saja secara biologis, tetapi hasil tangan Allah yang menenun dengan maksud ilahi. Daud menyadari bahwa seluruh hari-harinya telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah pengakuan atas predestinasi personal, keyakinan
bahwa Allah berdaulat atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Namun justru di titik ini muncul pergumulan iman. Apakah kita sungguh percaya bahwa rancangan Allah lebih baik daripada rencana kita? Seorang teolog bernama Cornelius Plantinga menulis, kejujuran rohani dimulai ketika kita berhenti menutupi luka dengan bahasa rohani dan mulai menyerahkannya kepada Allah. Mazmur ini juga menegaskan bahwa Allah mengetahui setiap luka, keraguan, dan kegelisahan kita. Ia menenun bahkan benang kehidupan kita yang kusut menjadi bagian dari rancangan kasih karunia-Nya. Yang keempat, dari kekaguman kepada kejujuran emosional. Mazmur 139 ayat 17-24. Dituliskan, sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Ayat ini tampaknya keras, namun memperlihatkan kejujuran Daud. Ia membawa emosinya apa adanya ke hadapan Allah. Doa bukan hanya upaya menampilkan diri rohani, tetapi perjumpaan nyata antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Kejujuran Daud kemudian berpuncak di dalam doa penutup. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Pada awal Mazmur, Allah yang menyelidiki Daud. Di akhir, Daud sendiri memohon agar diselidiki. Hubungan itu kini berubah, dari rasa kagum menjadi penyerahan diri. Kejujuran selalu membawa transformasi batin. Inilah bentuk sanctification, proses pembaharuan oleh Roh Kudus yang mengubah ketakutan menjadi sukacita karena kasih Allah. Yang kelima, kejujuran sebagai buah anugerah. Kejujuran spiritual bukan hasil usaha alami, melainkan buah kasih karunia. Kita berani jujur karena Allah lebih dahulu mengenal dan mengasihi kita di dalam Kristus. Dalam Kristus, Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir menjadi manusia, masuk ke dalam kerapuhan kita dan menebus seluruh keberadaan kita. Doa dan pengakuan dosa bukan sekedar ritual, melainkan pengakuan jujur tentang siapa kita di hadapan Allah yang kudus. Hati manusia adalah pabrik berhala, sehingga satu-satunya jalan pembaharuan adalah dengan membiarkan Allah memeriksanya. Kejujuran membuka pintu bagi pembaharuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 139 mengajarkan bahwa relasi sejati dengan Allah tidak dibangun di atas kesempurnaan, tetapi di atas kejujuran. Allah mengenal, hadir, dan menuntun hidup manusia sepenuhnya. Karena itu pengakuan jujur bahkan atas ketidakpercayaan atau kecemasan bukan tanda kurang iman, melainkan bukti iman yang sejati. Dalam dunia yang menuntut pencitraan rohani, Mazmur ini memanggil kita untuk kembali menjadi manusia apa adanya di hadapan Allah yang mengenal segalanya. Seperti Daud, kita pun dapat berdoa, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, Allah yang mengenal kami lebih dalam daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, sebab Engkau telah menyelidiki dan mengenal kami sejak semula. Engkau tahu isi hati kami, keraguan, ketakutan, keinginan yang tidak terucap, dan luka yang kami tutupi dengan kata-kata rohani. Namun Engkau tidak menolak kami, melainkan menuntun kami dengan kasih yang lembut untuk jujur di hadapan. Terima kasih karena di dalam Kristus Engkau tidak hanya mengetahui kami, tetapi juga menebus kami. Engkau hadir bukan untuk menghukum, melainkan memulihkan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak bersembunyi dari hadapan-Mu, melainkan datang dengan hati yang apa adanya, percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada dosa dan kelemahan kami. Dan di tengah perjalanan hidup ini, ketika kami tidak mengerti jalan yang Kau tempuh bagi kami, tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau sedang menuntun setiap benang kehidupan kami. Bahkan kehidupan yang kusut dan sobek menjadi bagian dari rancangan kasih karunia-Mu yang indah. Jadikan kami umat yang mau diselidiki, diuji, dan dibentuk, supaya kami semakin serupa dengan Kristus, jujur, rendah hati, dan berserah kepada kehendak-Mu. Biarlah kejujuran kami di hadapan-Mu menjadi awal dari pembaharuan hidup, dan keheningan doa kami menjadi ruang di mana Engkau bekerja menumbuhkan iman yang tulus dan hati yang benar.
Kini kami kembali memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.